Halo, makasih udah mampir ke channel aku, Sulistiawatiar. Setelah udah banyak varian sunscreennya Azarin, sekarang mereka nge-launching lagi untuk dua varian sunscreen terbaru mereka, yaitu yang pertama itu yang untuk di wajah, dan satu lagi mereka akhirnya punya lip sunscreen. Sebenarnya lip balm sih, tapi dia ada kandungan sunscreennya yang lumayan tinggi proteksinya. Kalau kamu pengen skip ke review bagian tertentu, entah itu sunscreennya aja atau misalnya lip sunscreen, lip balmnya aja, nanti kamu cek aja di lompatan waktunya ya. Untuk lip balm sunscreennya ini dia tuh isinya ada 3 gram, sedangkan untuk sunscreennya isinya ada 30 ml. Untuk harganya sekitar kurang lebih 65 ribuan. Buat kamu yang mau cek produknya, linknya ada di kolom deskripsi ya. Pertama, aku mau bahas sunscreen mereka yang namanya Azarin Invisipore Primer Sunscreen. Sesuai dengan namanya, primer, jadi dari klaimnya juga sunscreen ini bisa dijadikan juga sebagai primer makeup. Proteksinya mengandung SPF 50 PA++++, dan ini dia jenis hybrid sunscreen. Highlightnya di sini dia mengandung centella asiatica, pentavitin, dan juga niacinamide, yang mana bisa membantu untuk menjaga kelembaban kulit dan juga melindungi kulit dari polusi dan blue light. Selain itu juga klaim lainnya di sini dia non-acnegenic, non-comedogenic, terus dia juga di sini klaimnya crack free protection, 24 jam moisture lock. Sunscreennya tidak mengandung alkohol, tidak mengandung parfum, dan tidak mengandung paraben juga. Jadi ini dia sunscreennya bisa juga ya dipakai buat yang kulitnya sensitif. Ada aromanya tapi tipis banget, tapi aromanya dari kandungan komposisinya ya, karena kan dia nggak ada kandungan parfumnya. Ini aku tes sunscreennya di wajahku yang bare face ya, dalam artian aku sama sekali nggak pakai skin prep atau skincarean sebelumnya, jadi aku bener-bener pakai si sunscreen ini doang. Oke, jadi dari segi teksturnya, menurut aku dia tuh lebih ke lotion. Nah, lotionnya tuh pas di blend berasa lotion yang agak pekat ya, jadi dia tuh bukan tipikal water base, feelsnya juga nggak basah di kulit. Dan karena namanya juga primer, jadi kerasa feel silikoninya gitu di wajah dan pas di blend juga. Termasuk gampang di blendnya, ini termasuk cepet yang setnya. Di mata aku nggak perih, terus ini juga nggak peeling, dan juga nggak lengket di kulit. Oh iya, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak untuk kamu yang udah bantu support aku dengan cara like dan juga subscribe channel ini. Ini dia tuh finishnya glowy, dan kalau diperhatiin memang tampilan tekstur wajah tuh jadi sedikit lebih halus, tapi apakah kalau dibilang bener-bener bisa ngeblur pori-pori 100%? Ya enggak ya, tetap masih kelihatan pori-porinya, karena itu mah kalau pori-pori ya tetap bawaan kulit kita gitu. Tapi kalau misalnya wajah kita tuh dipegang, itu feelsnya enggak halus ya. Dan dia tuh ada tone up-nya sedikit, walaupun dia tuh tidak mengklaim tone up, tapi di kulit aku ini tuh ada tone up-nya sedikit. Untuk feel-nya di wajah aku nggak expect sih, ternyata ini dia tuh lembab di kulit, lembabnya tuh enak, tapi memang pas dipegang itu finishnya ya, memang berasa kayak ada lapisan tipisnya. Nah, lapisan tipisnya itu yang berasa lembab di kulit. Ini lembabnya enak deh di kulit aku yang cenderung dry skin. Ini bisa banget kalau misalnya mau skip moisturizer. Jadi kamu kayak nggak perlu banyak skin prep dulu sebelum makeup tuh, menurut aku pakai ini doang juga udah cukup. Untuk ketahanan minyaknya, kalau bilang apakah tahan banget sih? Enggak ya, nggak super duper tahan minyak. Kalau diperhatiin di bagian lipatan hidung aku tuh mulai kayak ada sedikit minyaknya, tapi pemakaiannya tuh udah lama ya, dan dipakainya juga di hawa yang panas. Tapi overall sih ini sama sekali nggak bikin kilang minyak di aku. Bisa ya dipakai buat outdoor karena dia juga proteksinya udah tinggi, SPF 50 PA++++. Tapi kalau dari segi klaimnya, ini dia tuh tidak mengklaim tahan air. Kalau untuk finishnya di under makeup, sebenarnya aku belum cobain ya kalau misalnya pakai foundation, pokoknya yang complexionnya tuh liquid. Aku udah cobain di atas two-way cake atau powder foundation. Nah, menurut aku mungkin balik lagi ya, tergantung ke formulasi powder foundationnya juga kayak gimana. Tapi sepengalaman aku, setelah aku pakai bener-bener cuman pakai base-nya tuh si sunscreen ini doang, pastiin sih harus bener-bener udah ngeset sempurna, nggak terlalu basah. Tapi kalau di pengalaman aku sih mirip-mirip kayak pakai sunscreen biasa ya, maksudnya nggak yang klaim primer. Balik lagi cocok-cocokan aja sih itu mah finishnya. Dan ini dia juga sunscreennya nggak seringan sunscreen Azarin yang lainnya. Tapi kalau bilang apakah berat banget sih, ya nggak berat banget ya. Cuman kalau dibandingin sama
Varian sunscreen Azarin yang lainnya menurut aku sih ini sedikit lebih berat, dan aku pribadi nggak pakai sunscreen ini buat daily ya, bukan buat sehari-hari. Paling aku pakai sunscreen ini kalau emang pengen make up atau pengen hasil make upnya tuh jadi lebih nempel. Dan saran tambahan dari aku, karena dia tuh klaimnya primer dan mengandung dimeticon, feelsnya juga kerasa silikoni, ini pokoknya wajib banget double cleansing. Jadi biasanya aku langsung hapus kalau misalnya udah selesai kegiatan di luar. Kesimpulannya menurut aku si sunscreen Azarin ini masih bisa ya dipakai buat all skin types. Mungkin lebih ideal buat kulit kamu yang cenderung ke arah dry skin. Ini juga bisa dipakai buat yang kulitnya sensitif karena nggak ada kandungan alkohol, nggak ada perfume, nggak ada parabennya. Kalau buat kulit kamu yang berjerawat, pastiin aja kalau mau pakai harus bener-bener bersih ya, dibilasnya, dihapusnya pakai double cleansing. Selanjutnya aku mau bahas Azarin Glow Kiss Sunscreen Lip Balm. Jadi di sini dia tuh lip balm plus sunscreen ya. Proteksinya di sini mengandung SPF 35 PA+++. Jadi bisa dikatakan produk ini tuh produk multifungsi. Aku mau apresiasi dulu buat kemasannya. Ini kemasannya walaupun plastik, aku nggak expect ini kokoh banget. Ini tuh berasa berat kemasannya. Tapi sayangnya di kemasan boxnya, karena dia tuh warnanya cerah, ditambah tulisannya warnanya putih dan kecil banget tulisannya. Jadi kalau di mata aku ini tuh susah banget dibacanya. Intinya kalau dari segi klaim ini tuh multifungsi ya, bisa dipakai sebagai lip balm untuk melembabkan bibir, bisa dipakai juga sebagai lip sunscreen untuk memberikan proteksi dari paparan buruk sinar matahari, dan di sisi lain juga dia tuh ada banyak shades-nya ya, ada warnanya juga, jadi bisa dijadiin juga sebagai lipstick. Di video ini aku lagi nggak pakai lip sunscreennya Azarin ini ya, tapi nanti aku bakal tunjukin juga kok warnanya kayak gimana di bibir aku buat produknya. Ini aku cuman punya satu aja, ini yang aku pakai tuh yang shade-nya 03 Nectar Glow. Warnanya tuh cenderung ke brown, ada hint warna merahnya, pokoknya cakep, warna juga warm tone. Teksturnya bener-bener melts banget, ini tuh bener-bener buttery banget, bener-bener lembut di bibir, ini tuh sama sekali nggak seret, nggak keset. Untuk sebuah lip balm, lip sunscreen, lumayan bisa mengcover pinggiran bibir yang gelap. Tapi kalau dibilang apakah full coverage, menurut aku sih enggak ya. Paling kalau misalnya pengen bener-bener nutup banget ya, bisa kamu build aja beberapa layer. Produknya juga ini nggak lengket di bibir, dan salah satu hal yang bener-bener aku suka banget, ini dia tuh kalau kejilat nggak ada rasanya. Karena aku pribadi tuh kurang nyaman ya pakai lip produk yang ada rasanya, entah itu mau manis atau mau pahit atau pokoknya yang ada rasanya deh, aku tuh kurang nyaman. Nah, si Azarin ini tuh sama sekali nggak ada rasanya kalau kejilat. Finishnya ini tuh cakep, glossy, berasa kayak healthy lips. Untuk feel-nya di bibir aku, jadi pas awal apply itu aku ngerasa ini tuh ada feels minty-nya. Jadi di sisi lain dingin tapi kayak ada tinglingnya juga sedikit. Feels-nya tuh berasa sampai sekitar kurang lebih 10 menit, tapi setelah itu udah hilang perasaan minty-nya. Feelsnya lumayan lembab ya di bibir sesuai dengan namanya lip balm. Jadi ini kamu nggak perlu pakai lip balm terpisah, cukup pakai ini doang juga udah oke, udah cakep. Tapi kalau buat mengatasi bibir yang super kering, super pecah-pecah banget, kalau di aku sih enggak ya, karena dia multifungsi. Jadi ini feelsnya tuh nggak ringan ya menurut aku. Feelsnya agak berat, tapi ya masih termasuk wajar karena dia juga namanya kan emang lip balm. Untuk ketahanannya tentunya ini dia transfer kemana-mana ya, namanya juga lip balm, lip sunscreen, udah gitu finishnya glossy, dia juga nggak ada stainnya. Kesimpulannya ini aku suka ya sama lip sunscreen ini karena multifungsi banget, nggak perlu pakai lip sunscreen terpisah, nggak perlu pakai lipstick lagi, cukup pakai ini aja udah oke banget, termasuk oke juga coveragenya buat sebuah lip balm. Jadi itu dia 2 review produk terbarunya Azarin. Kalau kamu udah coba produknya boleh juga komen ya, sharing di kolom komentar kalau di pengalaman kamu kayak gimana, sama kayak aku atau beda. Dan kalau misalnya kamu belum coba, gimana setelah kamu nonton review dari aku, tertarik gak buat cobain produk terbarunya Azarin ini? Boleh komen ya. Jadi segitu dulu review dari aku. Kalau video ini membantu dan bermanfaat buat kamu, jangan lupa like dan juga subscribe-nya ya. Terima kasih banyak untuk supportnya. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. See you!